Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan gambaran tentang tugas saksi peserta pemilu dalam tahapan pemilihan umum tahun 2019. Sebelum hari pemungutan suara, yaitu saksi harus menyiapkan surat mandat sebagai saksi dari peserta pemilu pada tingkat kabupaten atau kota kepada KPPS dan meminta bukti tanda terima paling lambat 1 hari sebelum pemilu. Menyiapkan kelengkapan seperti KTP, formulir C6 atau surat pemberitahuan pemungutan suara untuk dibawa pada saat bertugas di tempat pemungutan suara nanti. Jadi sebagai saksi jangan dilupakan ya, ini adalah hal penting yang Anda harus bawa masuk di TPS. Kemudian saksi harus datang selamat-lambatnya pukul 6:30 pagi dan membawa kelengkapan seperti saya bilang tadi, yaitu C6 dan KTP. Dan jangan lupa surat mandatnya. Kemudian membawa surat mandat tersebut ditandatangani oleh yang bersangkutan yang tentunya ya. Nah, ini maksud saya yang bersangkutan adalah orang-orang atau partai politik yang menandatangani surat mandat tersebut. Selain itu, Anda harus menggunakan tanda pengenal saksi yang nanti akan Anda terima dari KPPS. Jadi nggak perlu khawatir, untuk tanda pengenalnya sudah disediakan di tempat pemungutan suara. Kemudian membawa kelengkapan alat tulis. Kemudian Anda bersama-sama dengan anggota KPPS memastikan bahwa kotak suara tersebut dalam keadaan aman dan kelengkapan di TPS tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menghadiri kegiatan KPPS berupa membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan, menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, kemudian memeriksa seluruh keadaan seluruh surat suara mulai dari tinta, segel, alat untuk mencoblos, pelipatan sampul, kertas karet, dan lain-lain sebagainya. Kemudian menandatangani surat suara yang digunakan oleh pemilih. Kemudian surat pemberitahuan ini adalah salah satu contoh C6 yang nantinya akan dibagikan oleh KPPS kepada daftar pemilih tetap di salah satu desa atau kelurahan. Ini adalah contoh C7 atau daftar hadir yang nantinya akan ada di tempat pemungutan suara. Dan ini berada di meja KPPS 4 dan 5, yaitu pada saat memasuki TPS di salah satu desa atau kelurahan. Kemudian kita akan ke pemungutan suara, di mana saksi ini harus mengikuti rapat pemungutan suara dalam proses sumpah janji atau anggota dari KPPS. Karena pada saat itu ketua KPPS akan melantik anggotanya yang akan bekerja di dalam satu TPS tersebut, yang mulai dari TPS 1 sampai TPS 7. Kemudian memastikan bahwa kotak suara yang benar-benar kosong dan dikunci diamankan dengan alat pengaman kembali setelah semua isi dikeluarkan telah diperiksa oleh KPPS. Memastikan bahwa nama pemilih sesuai dengan daftar yang tercantum dalam DPT atau daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan daftar pemilih khusus. Memastikan bahwa pemilih tidak memiliki tanda khusus bahwa dia telah memberikan suara seperti bekas tinta, karena orang ini yang akan mendapatkan hukuman karena dia menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Ya, jadi ada undang-undang yang mengaturnya ya. Kemudian memastikan bahwa setiap surat suara yang diterima oleh pemilih tidak cacat atau ada tanda-tanda khusus atau rusak. Itu harus dipastikan juga. Kemudian memastikan bahwa setiap surat suara yang diterima pemilih sudah ditandatangani oleh ketua KPPS, karena kalau tidak ditandatangani nggak sah. Apabila ada pemilih menggunakan KTP asli atau KK asli, mereka akan diberikan kesempatan memilih setelah jam 12. Artinya ini adalah daftar pemilih khusus. Ini harus diralat bahwa yang harus masuk dalam DPK adalah orang yang menggunakan KTPL atau KTP asli dan juga surat keterangan dari Dinas Kependudukan. Ya, selain itu tidak bisa, ini diralat.
KK asli itu tidak diperbolehkan. Catatannya, memastikan penyandang disabilitas mempunyai halangan fisik ya agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik didampingi oleh pendamping. Nah, bagi Anda menjadi saksi, Anda harus melihat apakah orang yang mendampingi disabilitas ini mengisi formulir C3, yaitu formulir pendamping bagi disabilitas. Setelah penutupan TPS pada pukul 1 siang atau 13 waktu setempat, maka tugas saksi adalah memastikan seluruh pemilih yang telah terdaftar dalam pemilihan model C7, DPT KPU, model C7 DPTB KPU, dan model C7 DPK khusus telah selesai memberikan suara. Kemudian memastikan dokumen C7-nya semuanya lengkap ya. Kemudian memastikan KPS tugas-tugas ketertiban lainnya menentukan sesuai surat yang ada. Kemudian memastikan bahwa surat suara yang tidak terpakai telah diberi tanda silang besar oleh petugas KPPS, karena itu adalah termasuk salah satu surat suara yang tidak sah. Nah, ini pada saat perhitungan suara, memastikan KPPS menyiapkan sarana prasarana dalam perhitungan suara, ya, mulai dari kotak suara, kemudian papan yang nantinya akan digunakan untuk menghitung suara. Kemudian memastikan KPS melakukan pencatatan jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan-salinan yang ada semuanya itu ya. Jadi Anda harus memastikan semuanya dicatat dengan baik oleh petugas KPPS. Kemudian saksi memastikan proses perhitungan surat suara dilakukan secara berurutan, ya, seperti dari Presiden, DPR, DPD, kemudian DPRD provinsi sampai ke DPRD kabupaten. Nggak usah kebalik ya. Kemudian untuk daerah pemilih DKI Jakarta memang hanya mendapatkan 4 jenis surat suara karena di DKI Jakarta tidak memilih DPR kabupaten atau kota, berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. Kemudian saksi memastikan bahwa KPS melakukan perhitungan suara dengan cara membuka kunci selain sebenarnya mengeluarkan surat suara diletakkan di meja KPPS. Kemudian menghitung jumlah suara yang berarti jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya, mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat dalam model CKP dan sebagainya. Kita bisa baca aja ya. Kemudian sebelum dihitung, Ketua KPPS menunjukkan surat tersebut kepada saksi, PTPS, anggota KPPS, pemantau pemilu, dan masyarakat yang hadir. Kemudian memasukkan surat-suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilunya ya. Kemudian setelah dihitung, Ketua KPPS memastikan surat-surat tersebut dan sebagainya. Kemudian membuka surat suara dan memberikan tanda coblos pada surat suara sesuai dengan jenis pemilihnya, model C1 pada sesuai dengan bentuk telolet sebaiknya. Kita baca aja ya. Kemudian yang lain sebagainya, memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara, menunjukkan kepada saksi bahwa PTPS, anggota KPS dan pemilu atau masyarakat pemilu hadir dengan ketentuan satu surat suara dihitung, satu suara dinyatakan sah atau tidak sah ya. Jadi perhitungannya cuma satu kali, nggak usah 2 kali. Ya, ini bisa baca saja sampai dengan menyampaikan hasil penelitian kepada saksi. Jadi saksi mendapatkan salinan-salinannya semuanya ya, mulai dari C1 plano dan lain sebagainya untuk nanti dicatat oleh saksi. Kemudian ya seperti saya bilang tadi, saksi harus mencatat semua surat suara pada masing-masing formulir. Menghitung jumlah hasil pencatatan perolehan suara yang ditulis sedangkan angka. Nah, ini saksi harus memperhatikan juga apakah proses perhitungannya sesuai dengan apa yang Anda lihat pada saat di TPS. Kemudian Anda harus benar-benar cermat dalam pengisian C1 plano oleh KPPS. Nah, ini yang saya bilang tadi, mereka di TPS harus benar-benar mengisi model C1 yang mulai dari presiden sampai dengan DPR kabupaten kota. Kemudian harus memeriksa juga apakah ada keberatan saksi yang mereka catat dalam C2 atau kejadian khusus. Ya, di sini ada berbagai macam dokumen yang harus diisi.
dan Anda harus juga meminta salinan formulir model AT-KPU, model A4 dan model ADPK KPU, kemudian berita acara pemungutan dan perhitungan suara serta sertifikat hasil perhitungan suara. Kemudian Anda juga harus mencatat bila ada pelanggaran terjadi dan dilaporkan kepada pengawas TPS atau pengawas tempat pemungutan suara yang diutus dari pengawas kecamatan. Ya, itu adalah mitra kerja Anda nanti di TPS. Kemudian selain itu, kalian harus mengawal proses penyimpanan kotak suara dari TPS kepada KPPS desa atau kelurahan, karena nantinya kotak suara ini akan didistribusikan dari KPPS kepada PPS kepada PPK melalui PPS desa masing-masing ya. Saksi memastikan, seperti saya bilang tadi, Anda harus memastikan seluruh dokumen pemungutan suara dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel kembali. Bila ada indikasi, Anda harus segera meminta KPPS untuk melakukan pembetulan. Jadi jangan anarkis ya. Oke, itu saja yang dapat saya berikan tentang beberapa hal-hal yang harus Anda perhatikan jika Anda menjadi saksi pemilu pada tahun 2019.